Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, senang bertemu dengan Anda dalam sesi 5 menit yang memberkati. Saya David Panjaitan, topik kita kali ini adalah kunci sukses menurut firman Tuhan. Kita awali dengan membaca Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa firman ini, firman Tuhan kita ini yang kita sama-sama simak. Seperti kita ketahui, di dunia sekuler berkembang teori sumber daya manusia akhir-akhir ini yang dikenal dengan istilah 3 kunci sukses. Ini adalah bila ingin seseorang hidupnya sukses, dia harus memiliki 3 hal. Yang pertama, purpose atau tujuan, cita-cita hidup. Misal, dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, saya ingin menjadi seorang programmer, saya ingin menjadi seorang pengusaha kuliner, saya ingin menjadi sukses, menjadi manajer, direktur, dan sebagainya. Yang kedua, seseorang dikatakan sukses apabila orang tersebut memiliki kepandaian dalam membuat rencana kerja, menjalankan pekerjaannya dengan kerja keras, banting tulang dan mencapai sasaran dan cita-citanya, purpose tadi. Yang ketiga adalah seseorang dikatakan sukses apabila dia berhasil memaksimalkan potensi, bakat atau keahlian yang mendukung cita-citanya tersebut. Sekolah tinggi, kuliah, mencari ilmu, berlatih musik dan sebagainya untuk mencapai cita-cita tersebut. Semuanya tersebut yang 3 hal di atas didasarkan pada kemampuan dan usaha manusia semata-mata, dengan tenaga dan upayanya semata-mata. Seperti kita tahu bahwa firman Tuhan telah ada sejak 2000 tahun bahkan lebih sejak perjanjian lama. Firman Tuhan telah memberkati kita umatnya, bahwa ketiga hal tersebut sudah jauh-jauh sebelumnya diberitahukan kepada kita melalui firman-Nya. Bagi anak Tuhan ini bukan suatu hal yang baru, bahwa bagi anak Tuhan kunci sukses adalah bila ketiga hal tersebut didasarkan pada, dilengkapi dengan rencana Allah dalam pengharapan, doa dan ucapan syukur, meminta hikmat Tuhan menuntun setiap rencananya. Dalam firman Tuhan dengan jelas diajarkan kepada kita bahwa purpose itu memang tidak dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak melarang kita memiliki cita-cita atau rencana. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita, hendaknya semua rencana tersebut didasarkan pada kehendak Tuhan. Dalam doa dan ucapan syukur, Tuhan adalah penentu segala rencana kita, sehingga Dia akan menyampaikan hikmat-Nya bila kita hidup intim dan berkenan di dalam Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang cerah dan penuh harapan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu mengenai purpose. Apabila kita berbicara di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus melandaskan semua cita-cita, harapan kita, target hidup kita kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga dengan performance atau kerja keras. Dalam pandangan anak-anak Tuhan, dengan jelas Tuhan telah mengatakan dan mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu dengan extra mile, melakukan yang terbaik dengan apa yang kita kerjakan, melakukan segala sesuatu dengan senang hati dan totalitas, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentu hasil kerja anak Tuhan nantinya akan berbeda karena dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukankah Tuhan Yesus pun telah mengajarkan kepada kita, apabila kita dipaksa berjalan 1 mil, maka kita berjalan 2 mil. Dan bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi role model, menjadi teladan bagi kita, di mana Dia sendiri menjalankan kehendak Bapanya, menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan totalitas, sampai memikul salib, bahkan mati di kayu salib. Bukankah ajaran Tuhan lebih luar biasa? Bila kita lakukan dengan setia, saudara-saudaraku, Tuhan bukan hanya mengajarkan kerja keras, tetapi lebih dari itu, yakni kesetiaan dan ketaatan. Inilah kunci kesuksesan yang sebenarnya. Dunia pun mengakui hal ini. Yang ketiga, kita berbicara tentang potensi atau talenta atau bakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembawaan seseorang sejak lahir. Talenta juga berarti bakat dalam dunia pendidikan. Talenta juga dikenal dengan potensi atau keahlian. Bahkan di dalam Alkitab, talenta juga dikatakan modal atau uang atau harta. Di dalam Matius 25 ayat 14-15, di sana dikatakan bagaimana seorang kaya
menitipkan hartanya, talentanya kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, bahkan ada yang 1. Nah, talenta di sini berbicara tentang potensi. Karunia tersebut berbeda-beda. Ada yang menonjol dalam musik, ada yang menonjol dalam pelajaran, sains, public speaking, teknik, dan lain-lain. Tuhan berikan semuanya itu dengan cuma-cuma. Kita diminta Tuhan untuk mengembangkan bakat tersebut, keahlian tersebut untuk dikembangkan. Tuhan ingin potensi tersebut digunakan untuk kemuliaan namanya. Potensi dan keahlian bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, saudara-saudaraku, tapi terlebih untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Alangkah marahnya Tuhan apabila kita tidak mengembangkan potensi kita dan malah menyalahkan Tuhan, seperti yang kita baca dalam Matius 25 ayat 14-15 kali tentang hambanya yang tidak setia tersebut. Talenta itu untuk kesejahteraan kita, saudara-saudara. Tuhan berikan untuk kesejahteraan kita, untuk kemuliaan namanya. Mari kita lihat dalam Matius 25 ayat 21. Kita lihat di situ bagaimana hamba yang setia Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan promosi dengan perkara yang lebih besar. Mari saudara-saudaraku, itulah kunci sukses menurut firman Tuhan. Demikianlah sharing kita firman hari ini. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.